Agraria menjadi salah satu tema yang diusung dalam debat calon wakil presiden yang digelar Minggu malam kemarin. Persoalan agraria menjadi titik krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan mencakup banyak hal. Lantas apakah dalam perdebatan kemarin ketiga cawapres sudah mengumpulkan dengan baik terkait persoalan dan juga solusi pada sektor agraria? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria yang juga sekaligus menjadi panelis debat cawapres tadi malam, Ibu Dewi Kartika. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi, Mas Yuda. Iya, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, seperti apa nih, Bu, melihat komitmen dan strategi tiga cawapres dalam reformasi agraria saat debat tadi malam? Dan apakah ketiga pasangan cawapres ini sudah tahu atau belum menempatkan reformasi agraria sebagai fondasi dalam pembangunan nasional, Bu? Iya, selama ini memang agenda reforma agraria seringkali menjadi agenda politik yang dijanjikan oleh para kandidat setiap kita memasuki masa transisi pergantian pemerintahan. Tetapi memang problem utamanya adalah pemahaman bangsa kita terhadap agenda reforma agraria seringkali salah kaprah. Jadi seolah-olah reforma agraria itu sama dengan pembagian sertifikat tanah. Bukan berarti sertifikat tanah itu tidak penting. Kita butuh untuk tanah-tanah yang dimiliki oleh warga negara kita siapapun itu untuk disertifikatkan oleh negara. Tetapi yang kita maksud dengan agenda reforma agraria adalah ada hal-hal yang harus diluruskan karena tujuan reforma agraria sesungguhnya adalah merombak ketimpangan penguasaan tanah yang semakin tidak berkeadilan di Indonesia, menuntaskan konflik-konflik agraria yang jumlahnya ribuan, bahkan ada puluhan ribu desa di Indonesia masih diklaim oleh konsesi-konsesi perkebunan dan kehutanan. Sehingga reforma agraria harus memerdekakan desa-desa seperti itu. Kemudian juga mengatasi kemiskinan struktural di pedesaan akibat masyarakat desa, petani, masyarakat adat, masyarakat miskin di pedesaan itu tidak punya hak atas tanah dan masih dianggap tidak punya kepastian hukum. Sehingga hak atas tanahnya harus segera diakui, dipenuhi, bahkan dipulihkan. Kenapa dipulihkan? Karena banyak sekali konflik-konflik agraria itu mencerminkan kejadian terjadinya perampasan tanah rakyat untuk kebutuhan investasi skala besar. Jadi tujuan reforma agraria itu harus diluruskan kembali. Jadi bukan membagikan sertifikat tanah saja. Nah, sehingga memang semalam yang kita memang arahkan adalah terkait reforma agraria adalah reorientasi. Jadi mengembalikan lagi tujuan reforma agraria kepada mandat konstitusi, kepada Undang-Undang Pokok Agraria, kepada TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan dan pengelolaan sumber daya alam yang sejak 2001 itu sudah memandatkan untuk negara kita segera menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena ketimpangannya sudah sangat akut. Segelintir kelompok menguasai puluhan juta hektar konsesi-konsesi, baik perkebunan, kehutanan, tambang. Di sisi lain, ada petani yang sangat kecil, pemilikan tanahnya rata-rata adalah setengah hektar, bahkan di bawah setengah hektar. Jumlahnya mayoritas petani kita adalah 17 juta keluarga petani, buruh tani, rakyat miskin tak bertanah, penggarap, termasuk masyarakat adat yang tidak diakui hak-hak atas tanahnya. Jadi perlu ada reorientasi tentang bagaimana para kandidat ini memahami apa sebenarnya tujuan dari reforma agraria. Ibu, kalau data yang saya baca dari BPN, kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahkan dari Konsorsium Pembaruan Agraria di tahun 2023 ini ada 241 konflik, 346 desa terdampak dan lebih dari 638 ribu hektar dan 135 ribu warga terdampak. Lalu seperti apa, Bu, kasus ini? Karena memang sepertinya tidak selalu selesai dan terakumulasi dan sepertinya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan pasti berimbas cukup besar terhadap negara ini, Bu. Ya, betul. Jadi akibat dari tidak adanya kelembagaan di pemerintahan kita untuk mengurusi masalah-masalah agraria struktural, masalah konflik agraria struktural, sehingga konflik-konflik agraria lama dari sejak zaman penjajahan, Orde Baru, Reformasi, sampai dengan sekarang, bahkan konflik-konflik agraria terbaru itu semakin menumpuk, akut, kronis, tidak ada yang menuntaskannya. Masyarakat sudah banyak mengadukan ke berbagai kementerian dan lembaga, sudah mengadukan ke DPR RI.
tapi sedikit sekali yang selesai dan terlalu banyak yang sebenarnya itu menjadi pekerjaan rumah, bahkan menjadi legacy bagi presiden yang akan terpilih ke depan. Di sisi lain, memang tidak ada political will yang serius dan sungguh-sungguh serta konsisten untuk menuntaskan konflik agraria, tapi dalam kerangka reforma agraria. Kenapa dalam rangka reforma agraria? Sebab konflik-konflik agraria itu terjadi di desa-desa yang juga rata-rata mengalami kemiskinan struktural. Baik misalnya desa-desa di dalam konsesi kawasan hutan, klaim-klaim kawasan hutan, atau klaim-klaim perkebunan, di tanah-tanah register seperti yang terjadi di Lampung, atau misalnya masyarakat ekstrim di Buleleng, itu adalah kasus-kasus konflik agraria yang sifatnya struktural. Dan ini berbeda dengan sengketa tanah biasa. Dan kalau misalnya ada gagasan bahwa konflik-konflik agraria struktural ini, yang jumlahnya kalau kita akumulasi sejak 2 dekade terakhir sampai kurang lebih 4.500 kejadian konflik agraria, maka sebenarnya tidak cukup hanya dengan membentuk satu lembaga baru seperti pengadilan. Karena perspektif hukum positif atau legalistik tentu akan merontokkan petani, penggarap, masyarakat adat yang sebenarnya di mata hukum yang sangat tidak berkeadilan itu dianggap ilegal. Padahal petani, masyarakat adat adalah masyarakat di pedesaan, di perkampungan yang sudah tinggal berpuluh tahun lamanya. Jadi tidak heran di Indonesia ada puluhan ribu desa masih diklaim oleh kawasan hutan. Contohnya misalnya konflik-konflik agraria di Jawa, di mana petani banyak berhadapan-hadapan dengan perhutani. Kemudian banyak petani-petani, masyarakat adat, di dalam klaim-klaim konsesi perkebunan negara seperti PTPN atau perkebunan swasta. Termasuk bahkan yang sudah expired. Jadi HGU expired ini tidak kunjung ditertibkan. Kalau sekedar ke pengadilan, justru yang akan bisa terjadi kalau sistem peradilan kita masih banyak mafia peradilannya, mafia hukumnya, maka yang terjadi adalah justru kembali lagi petani, masyarakat adat akan menjadi kelompok yang kembali termarginalkan di dalam struktur agraria kita. Jadi ini bukan soal tidak ada pengadilan, tapi soal political will dan perubahan paradigma bahwa orientasi pembangunan kita itu harus sebenarnya berbasiskan kerakyatan. Jangan melakukan model-model pembangunan yang justru mengeksklusi masyarakat dari hak-hak konstitusionalnya, terutama hak atas tanah. Berarti seperti yang Ibu awal katakan di waktu diskusi bahwasanya dalam memberikan sertifikasi itu bukan merupakan solusi untuk mengatasi konflik atas agraria di tanah air. Kalau pemerintah sendiri dari Kementerian ATR menargetkan di tahun 2024 ini akan ada 120 juta bidang tanah dari total 126 juta yang akan legalisasi asetnya. Jadi sebenarnya menurut Ibu secara struktural masih belum bisa selesai, Bu? Ya, karena sebenarnya tujuan dari sertifikasi tanah atau yang disebut dengan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu adalah pensertifikatan tanah-tanah biasa saja. Jadi seperti saya membeli tanah, kemudian didaftarkan untuk disertifikatkan. Itu adalah proses sertifikasi tanah biasa. Yang kita maksud dengan reforma agraria adalah bagaimana negara melakukan koreksi terhadap penerbitan, perpanjangan, pembaruan, konsesi-konsesi perkebunan, HTI, izin tambang yang berdiri di atas tanah-tanah masyarakat, berdiri di atas wilayah adat. Itulah yang harus direform. Jadi bukan sekedar sertifikasi tanah. Kemudian juga bagaimana mengatasi ketimpangan, seperti misalnya bagaimana segelintir kelompok menguasai konsesi tambang, sawit, HGU sawit, HTI, hutan tanaman industri, yang menguasai puluhan juta hektar oleh segelintir kelompok, segelintir badan usaha skala besar, bahkan terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan asing. Sementara di sisi lain banyak buruh tani, masyarakat tidak bertanah, landless, tunakisma, dan petani kecil, petani gurem yang jumlahnya kemarin menurut sensus pertanian kita sudah meningkat 2,6 juta rumah tangga petani, sehingga totalnya 17 rumah tangga petani kita rata-rata hanya di bawah setengah hektar, dan itu tentu ada di dalam situasi kemiskinan. Inilah yang harus dikoreksi. Jadi kalau selama ini target 9 juta hektar itu tidak banyak menyasar wilayah-wilayah ketimpangan tersebut, tidak menyasar puluhan ribu desa yang masih diklaim oleh kawasan hutan, masih diklaim oleh konsesi PTPN, bahkan masih belum diselesaikan akibat HGU expired, kadaluarsa, yang tidak kunjung ditertibkan. Nah, problemnya adalah kebijakan saat ini itu justru semakin berorientasi untuk tanah itu untuk sebesar-besar kemakmuran investor.
bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti mandat konstitusi kita pasal 33 ayat 3. Apalagi sekarang sudah ada kebijakan bank tanah. Bank tanah itu bukan jawaban untuk reforma agraria. Bank tanah itu membuat proses dan jalan reforma agraria bagi petani kecil itu semakin panjang dan berliku dan harus bertarung dengan kebutuhan tanah, pengadaan tanah untuk investasi-investasi skala besar. Bagaimana mungkin petani, orang miskin, buruh tani, penggarap, masyarakat adat harus ikut antri di dalam mekanisme bank tanah untuk mendapatkan bank tanah. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang punya kekuasaan, punya kekuatan modal, punya legacy, punya aturan yang difasilitasi oleh pemerintah, tentu yang akan kalah adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan ini. Sehingga memang jawabannya bukan bank tanah, jawabannya bukan perlu ada pengadilan pertanahan atau pengadilan agraria. Yang harus dilakukan pemerintah ke depan adalah membentuk lembaga langsung di bawah presiden untuk melaksanakan reforma agraria, karena reforma agraria ini sifatnya lintas sektor. Jadi ada problem-problem agraria terkait perkebunan, kehutanan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan properti, pembangunan di pesisir pulau-pulau kecil, pembangunan fasilitas militer yang membutuhkan koordinasi, yang membutuhkan kepemimpinan presiden untuk menertibkan semua kementerian dan lembaga agar mau menjalankan reforma agraria secara konsisten dan konsekuen. Dan tentu harus prosesnya bottom up. Nggak bisa dari top down, dari atas ditentukan sejumlah hektar tanah dan seterusnya, itulah yang akan dibagi-bagikan. Tetapi bottom up proses, libatkan masyarakat sipil, libatkan petani, libatkan serikat-serikat petani untuk mengusulkan wilayah-wilayahnya. Karena datanya sudah ada, datanya sudah diserahkan di pemerintah, sudah numpuk, kasus-kasusnya sudah masuk. Tetapi memang soal paradigma dan keinginan politik serta keberpihakan yang sebenarnya masih sangat lemah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini. Ibu, terakhir, berarti memang perlu adanya lembaga khusus di bawah presiden. Lalu kendalanya seperti apa, Bu, untuk mengaktualisasikan lembaga ini, mengingat memang konflik terus bergulir, Komnas HAM saja sudah menerbitkan ada 18 surat perlindungan dari 23 terkait dengan konflik tanah, di mana 18 diantaranya adalah untuk masyarakat adat. Kemudian kita juga alih fungsi lahan. Kemudian juga tadi Bu katakan terkait dengan bagaimana masyarakat sendiri tidak mendapatkan hak mereka ketika pemerintah menggunakan kebijakan mereka terkait dengan bagaimana memberikan ruang bagi pembangunan investasi. Lalu seperti apa Bu, langkah paling konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah berikutnya selain tadi membentuk suatu lembaga khusus, Bu? Ya, jadi reforma agraria itu adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Seringkali kan tuntutan, desakan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan tanah yang timbang itu dianggap sebagai anti pembangunan. Padahal agenda reforma agraria adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Nah, bagaimana mendorong transformasi sosial di pedesaan utamanya sehingga rakyat bisa makmur, rakyat bisa sejahtera karena hak atas tanahnya diakui. Dan kemudian ada program-program penunjang, bibit, pupuk, teknologi, pendidikan, pelatihan, pasar, itu juga diproteksi oleh negara sehingga desa bisa berkembang. Dalam hal itu memang 9 tahun terakhir, bahkan mungkin kalau kita hitung 2 dekade terakhir, ada keengganan yang sangat kuat dari pemerintahan yang selalu berproses. Ini adalah soal keengganan membentuk lembaga pelaksana reforma agraria yang otoritatif dan langsung dipimpin oleh presiden. Badan Otorita Reforma Agraria atau Dewan Pertimbangan Reforma Agraria adalah bentuk lembaga yang sebenarnya sudah sering dan sudah sejak lama diusulkan ke pemerintah. Karena kalau hanya dijalankan oleh selevel kementerian, termasuk kementerian koordinator bidang ekonomi yang saat ini ada untuk menjalankan reforma agraria, itu nggak kompatibel, itu nggak memadai, nggak mencukupi untuk melaksanakan reforma agraria yang sifatnya lintas sektor. Kenapa? Karena salah satu kendalanya atau hambatannya adalah karena ada ego sektoral yang sangat kuat antara Kementerian Agraria Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, belum terintegrasi, tersinkronisasi juga dengan Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dengan TNI, Polri agar tidak ada kekerasan lagi dan kriminalisasi kepada rakyat. Jadi ada kurang lebih 15 kementerian dan lembaga yang harus dikoordinasikan, dipimpin oleh seorang presiden untuk segera menuntaskan masalah-masalah agraria struktural, kemudian meredistribusikan tanah kepada rakyat, menuntaskan konflik-konflik agraria, dan mengakui hak atas tanah, termasuk hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.
bahkan termasuk proteksi nelayan kepada wilayah tangkapnya. Karena memang sekarang akses nelayan juga semakin terambil oleh kebutuhan investasi yang tidak berbasiskan atau spiritnya tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, lembaga ini penting. Nah, selama ini pemerintah selalu menyatakan bahwa kalau membuat lembaga baru, itu adalah penghamburan APBN. Kemudian nanti kabinetnya menjadi gemuk dan seterusnya. Padahal kita lihat dalam 9 tahun terakhir, banyak badan-badan baru, lembaga-lembaga baru yang sebenarnya tidak prioritas, tidak penting-penting amat, dibuat juga oleh pemerintah. Nah, kenapa untuk agenda reforma agraria yang justru strategis dan akan sebenarnya mengeluarkan masyarakat dari situasi ketimpangan dan kemiskinan akut, terutama di pedesaan, di puluhan ribu desa yang masih berkonflik, itu justru lebih penting untuk dibentuk satu badan atau lembaga khusus untuk melaksanakan reforma agraria secara sistemik dan nasional di bawah kepemimpinan presiden langsung. Kita menyebutnya atau mengusulkannya Badan Otorita Reforma Agraria atau Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional. Nah, bentuk ini penting karena sebenarnya kepemimpinan reforma agraria memang harus diletakkan langsung kepada otoritas dan kewenangan presiden. Karena memang untuk mengikis sektoralisme, untuk memastikan APBN yang memadai untuk menjalankan reforma agraria, termasuk melakukan perubahan perundang-undangan dan hukum untuk memastikan regulasi untuk menjalankan reforma agraria itu ada dan tidak ada kebijakan yang sifatnya anti reforma agraria. Dan tentu untuk menerbitkan atau mendorong RUU reforma agraria. Indonesia butuh undang-undang reforma agraria agar reforma agraria itu bisa dijalankan secara sistemik dan nasional, bisa betul-betul untuk mengkoreksi ketimpangan dan menyelesaikan konflik agraria dan langsung dipimpin oleh presiden. Terima kasih sekali Bu untuk diskusinya sangat komprehensif. Semoga tidak hanya sekedar reformasi agraria dalam memberikan sertifikat, tetapi bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap tanah adat, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pedesaan. Dan konflik ini memang harus diselesaikan secara sistemik dan ada lembaga khusus yang akan dibawa presiden nantinya untuk memberikan bantuan dan juga penyelesaian kasus-kasus ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu. Salam sehat selalu Ibu Dewi Sartika. Terima kasih.